Cerita dimulai dengan Sumarno. Kenalkan Sumarno, buronannya si Angga yang telah tertangkap. Yeni adalah istrinya Sumarno. Dia tampak cemas menunggu kabar dari Sumarno, seperti Bang Toib yang tidak pulang-pulang. Dan tiba-tiba saja Alika itu anaknya Pak Sumarno dan Yeni. Alika yang lagi bermain boneka mengalami sesak napas. Sesak napas itu sudah lama dia sakit. Melihat itu, Yeni pun kaget. Yeni pun panik dan memberikan obatnya Alika. Alika pun mengatur nafas dengan sebuah alat inhaler. Tapi tetap saja kesulitan dan dia pun batuk-batuk. Melihat Alika begitu, Yeni pun menjadi tambah panik dan segera saja membawa Alika ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yeni dan Alika tiba di IGD rumah sakit Kasih Ibu. Sementara Alika ditangani oleh dokter, Yeni pun disuruh menunggu oleh suster. Suster pun segera menutup pintunya. Kemudian, karena cemas, Yeni pun lalu menghampiri petugas administrasi. Dia mau meminjam telepon. Yeni mau menelepon suaminya, Sumarno. Dia mau mengabari kalau asma Alika kambuh lagi. Kemudian suster pun memberikan teleponnya ke Yeni, dan Yeni pun segera menelepon nomor Sumarno. Sementara itu di dalam mobil suasana tampak tegang. Sumarno yang bersama Angga, dan tiba-tiba saja telepon Sumarno pun berbunyi. Sumarno tampak heran karena mendapatkan telepon yang tidak dikenal. Angga pun menatap Sumarno. Angga berkata ke Sumarno, "Kenapa nggak diangkat? Angkat aja." Angga memberi perintah ke Sumarno untuk mengangkat teleponnya. Dan Sumarno pun terpaksa mengangkat teleponnya. Sumarno pun mengangkat teleponnya. Kemudian Yeni pun bicara ke Sumarno kalau Alika sakitnya kambuh dan sekarang lagi ada di rumah sakit. Dan Yeni pun menyuruh Sumarno untuk segera datang. Sumarno pun nggak bilang kalau dia lagi ditahan sama Angga. Dia nggak mau istrinya cemas. Kemudian telepon pun ditutup. Setelah itu Sumarno pun bilang ke Angga kalau anaknya sedang sakit. Asmanya kambuh dan sekarang ada di rumah sakit. Angga pun bicara dengan nada mengintimidasi Sumarno. "Bukannya gua nggak punya empati ya, tapi kalau dari tadi lu mau jujur sama gua, lu pasti udah gua lepasin. Dan lu bisa ketemu sama anak lu. Tapi karena lu gak ngaku, gua terpaksa bawa lu ke Jakarta." Begitulah yang diucapkan oleh seorang Angga. Mendengar itu, Sumarno pun tampak gusar. Sumarno pun bicara dalam hati, "Gua harus pergi dari sini. Gua harus lihat keadaan Alika." Sumarno pun resah dan gelisah. Mobil Angga pun melaju cukup kencang. Sumarno pun cemas. Sumarno pun melirik-lirik ke Angga. Tiba-tiba Sumarno pun membuka pintu mobil. Lalu dia melompat. Yang Mimin bingung di sini, kenapa pintu mobilnya bisa terbuka padahal mobilnya termasuk mobil mewah. Sumarno pun nekat sampai dia harus melompat dari mobil. Angga nggak menyangka Sumarno berani melakukan itu. Kemudian Angga pun menepikan mobilnya.
Sementara itu, Sumarno yang meloncat dari mobil dan terguling di jalanan. Suasana pun menjadi tegang. Kemudian, Angga pun keluar dari mobil. Segera dia menyusul Sumarno yang terguling-guling. "Woi, jangan coba-coba kabur loh," kata Angga. Melihat itu, Sumarno pun berlari. Meskipun dia merasa kesakitan, dia tetap berlari. Angga pun terus mengejar. Kenapa nggak mengejarnya pakai mobil? Kan tinggal ditabrak. Dan Sumarno pun mencoba untuk bersembunyi. Nafas Sumarno pun tersengal-sengal dan dia tampak tegang. Sumarno pun bicara dalam hati, "Gue nggak boleh ketangkap. Gue nggak bisa kembalikan uang Elsa. Terlalu banyak yang udah gua pakai. Apalagi Alika masih sakit. Gua juga perlu sisa uang itu untuk berobat Alika." Terlihat Angga mencari Sumarno. Angga melihat sekeliling, akan tetapi Sumarno tidak kelihatan. Angga pun menjadi kesal karena dia kehilangan jejak Sumarno. "Sial, gua kehilangan jejak Sumarno. Kemana dia larinya?" Angga pun mencari ke arah lain sambil teriak-teriak, "Sumarno, sekarang lu bisa kabur, tapi gua bakal cari lu." Angga pun terus mencari dan meninggalkan tempat itu.